Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yaitu Principles and Value yang beranggotakan saya Reni Susanti dengan NIM 210511079 dan teman saya yang bernama Dila Nurfadila dengan NIM 210511086 akan mempresentasikan tugas kelima yaitu cara kerja otak. Dimulai dari pendahuluan. Presentasi ini mengeksplorasi bagaimana jaringan otak yang beristirahat dalam skala besar menyeimbangkan pemisahan dan integrasi untuk mendukung kemampuan kognitif yang beragam. Dengan menggunakan data dari 991 orang dewasa muda yang sehat, para peneliti menerapkan pendekatan modular hierarkis pada konektivitas otak fungsional yang mengungkapkan bahwa otak yang sedang beristirahat cenderung mempertahankan kondisi seimbang. Keseimbangan ini memungkinkan peralihan yang fleksibel antara konfigurasi yang terpisah dan terintegrasi, yang memprediksi perbedaan individu dalam fungsi kognitif seperti memori, kecerdasan, dan kecepatan pemrosesan. Ada modul hierarkis dalam jaringan otak fungsional. Yang pertama, organisasi modular. Jaringan konektivitas fungsional otak atau FC diatur secara hierarkis ke dalam modul-modul di berbagai tingkatan, dari integrasi global hingga pemisahan yang halus. Yang kedua, deteksi berbasis Eigen mode. Metode partisi spektral bersarang atau NSP. Menggunakan vektor Eigen untuk mengidentifikasi modul hierarkis yang mengungkapkan bagaimana wilayah otak mengelompok dan berinteraksi. Yang terakhir ada peran fungsional, yaitu tingkat yang lebih rendah menunjukkan integrasi global. Sementara tingkat yang lebih tinggi mencerminkan pemrosesan khusus yang terpisah di dalam modul. Mengukur keseimbangan pemisahan dan integrasi. Yang pertama, pemisahan, yaitu merupakan pemrosesan khusus dan independen di dalam modul, mendukung tugas-tugas seperti fungsi motorik dan kecerdasan yang dikristalisasi. Lalu integrasi, mencerminkan kerjasama global di seluruh modul, memfasilitasi tugas-tugas kognitif yang kompleks dan kemampuan kognitif umum. Dan terakhir, keseimbangan. Otak beroperasi di dekat titik kopling kritis di mana pemisahan dan integrasi seimbang, memungkinkan peralihan yang fleksibel di antara berbagai keadaan. Selanjutnya, perbedaan individu dalam keseimbangan jaringan otak. Yang pertama, jaringan yang jarang. Otak dengan konektivitas fungsional yang jarang menunjukkan pemisahan yang lebih kuat dan integrasi yang lebih sedikit. Jaringan yang padat. Otak dengan konektivitas yaitu otak dengan konektivitas yang padat menunjukkan integrasi yang lebih kuat tetapi pemisahan yang lebih lemah. Dan jaringan yang seimbang, yaitu otak dengan kepadatan menengah menjaga keseimbangan, menunjukkan peralihan yang fleksibel dan fungsi kognitif yang dioptimalkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Dila Nurfadila. Perpindahan dinamis antar keadaan otak. Yang pertama ada keadaan terpisah, di mana ditandai dengan aktivitas modular yang terspesialisasi dengan waktu tunggu yang lebih lama pada beberapa individu. Yang kedua ada keadaan terintegrasi yang di mana melibatkan sinkronisasi global dan kerjasama di seluruh wilayah otak. Dan yang terakhir ada keadaan seimbang, di mana menampilkan waktu duel yang hampir sama di kedua status dan frekuensi pengalihan tertinggi, mendukung fleksibilitas kognitif. Lalu ada ukuran jaringan otak memprediksi kemampuan kognitif, di mana kemampuan kognitif umum yang pertama menghubungkan positif dengan integrasi yang lebih kuat mendukung kecerdasan dan penalaran yang lebih lancar. Yang kedua ada kecerdasan yang mengkristal dan kecepatan pemrosesan terkait dengan pemisahan yang lebih kuat yang mencerminkan efisiensi pemrosesan yang terspesialisasi. Dan terakhir ada memori didukung secara optimal oleh keadaan seimbang antara pemisah dan integrasi.
Selanjutnya ada implikasi dan arah masa depan. Yang pertama ada memvalidasi teori ilmu saraf jaringan, di mana penelitian ini mendukung dan menyempurnakan teori yang menghubungkan organisasi jaringan otak dengan kemampuan kognitif. Yang kedua ada aplikasi klinis dan kognitif, di mana memahami keseimbangan dapat membantu penelitian tentang penuaan, pelatihan kognitif, dan gangguan mental. Yang terakhir ada penelitian masa depan, di mana studi fMRI berbasis tugas lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi efisiensi pengalihan dan hubungan kinerja kognitif. Lalu ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keseimbangan otak saat istirahat. Otak muda yang sehat menjaga keseimbangan antara pemisahan dan integrasi selama istirahat. Lalu ada prediksi kognitif. Integrasi memprediksi kemampuan kognitif secara umum. Segregasi mendukung kecerdasan dan kecepatan yang terkristalisasi dan keseimbangan bermanfaat bagi memori. Dan yang terakhir ada fleksibilitas fungsi nasional, di mana otak yang seimbang menunjukkan peralihan yang lebih fleksibel di antara kondisi otak yang penting untuk tuntutan kognitif yang beragam. Kesimpulannya, penelitian ini mengungkap bahwa jaringan otak saat istirahat mempertahankan keseimbangan antara segresi, di mana pemrosesan khusus, dan integrasi, di mana kerjasama antar wilayah otak. Keseimbangan ini memungkinkan otak untuk beralih secara fleksibilitas antara kedua keadaan tersebut, yang penting untuk mendukung fungsi kognitif seperti memori, kecerdasan, dan kecepatan berpikir. Otak yang paling optimal adalah yang memiliki kognitivitas fungsional seimbang, karena menunjukkan fleksibilitas tertinggi dan prediksi terbaik terhadap kemampuan kognitif. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.